Saya masih bersama Direktur LBH Makassar Muhammad Haidir. Tadi Anda mendapat pertanyaan dari Mbak Uni Lubis, karena memang ada tulisan dari Eko Rusdianto yang mengatakan ayah kandung mereka sendiri, seorang aparatur sipil negara yang punya posisi di kantor pemerintahan daerah. Banyak orang melihat bahwa mengapa polisi menghentikan ini karena ayah mereka itu seorang yang sangat berpengaruh di Luhuk Timur. Bung Haidir. Kalau itu saya tidak tahu ya soal apakah kemudian ayahnya berpengaruh atau tidak. Tapi ya pasti bukan soal pengaruh atau tidaknya sebenarnya ya, karena kasus-kasus seperti ini memang sulit diungkap ya sebenarnya, karena di beberapa kasus juga seperti itu. Apalagi ya kesulitannya ya entahlah, mungkin karena memang sangat sulit mengungkap fakta-faktanya ya. Pertama, polisi banyak kan mengandalkan visum dan lain-lain, tapi kemudian dan tidak memperhatikan keterangan anak. Seperti itu. Ya, saya kalau gitu ke Komnas Ketua Komnas Perempuan Andi Yantriani. Bagaimana Anda menjelaskan bahwa kasus-kasus perkosaan, misalnya Luhuk Timur, ini nggak bisa diselesaikan, susah diselesaikan karena misalnya sang ayah atau pelakunya itu punya pengaruh di daerah? Ya, Mbak Rosi dan pemirsa, sebetulnya dari tahun 2020 ketika kami memeriksa kasus-kasus yang masuk ke Komnas Perempuan dan lembaga-lembaga layanan, kami mengenali bahwa sebetulnya hanya sekitar 30% dari kasus yang dilaporkan kepada layanan pertama itu kemudian berhasil masuk ke dalam proses hukum. Dan sebagian besar dinyatakan karena kurang bukti. Ada berbagai hambatan sebetulnya. Jadi bukan karena si pelakunya ya? Bukan sekedar pelakunya. Sekalipun kalau pelakunya adalah orang kuat, biasanya tantangannya menjadi lebih berat gitu. Tetapi secara makro sebetulnya kita memiliki masalah di tingkatan baik itu substantif terkait dengan definisi dari peristiwa itu sendiri. Misalnya tadi disampaikan bahwa ada perbedaan pandang tentang perkosaan dan pencabulan. Kalau kita menggunakan definisi yang sebetulnya telah diadopsi secara global, maka baik itu penetrasi vaginal, oral maupun anal, semuanya merupakan bentuk perkosaan. Dan sebetulnya sekarang ini juga sudah didorong untuk tidak melihat hanya sekedar pada penetrasinya saja, ketika penetrasi menjadi satu-satunya pembuktian bahwa telah terjadi tindak perkosaan itu. Nah, di dalam KUHP kita itu sebetulnya bercampur antara peristiwa perkosaan, persetubuhan, dan pencabulan. Nah, ini yang menyebabkan seringkali terjadi perbedaan pandang termasuk dalam pemberitaan, misalnya seperti yang tadi disampaikan. Tetapi kalaupun dengan peristiwa pencabulan itu sendiri dan mengandaikan ataupun hanya mengandalkan sebuah visum yang sebetulnya bisa punya hasil yang berbeda ketika rentang waktunya menjadi berbeda, itu juga jadi masalah buat korban. Karena untuk korban kekerasan seksual itu mereka butuh waktu untuk bisa melaporkan atau menceritakan peristiwanya. Jadi, Mbak Andi, jadi kalau misalnya ada hasil visum yang dipegang oleh polisi sebagai landasan untuk menghentikan penyelidikan, telah diperiksa korban hidup sesuai identitasnya, berjenis kelamin bla bla bla, tidak ditemukan kelainan, selaput darah utuh atau intact, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik, perlukaan pada bagian tubuhnya, korban tidak mendapatkan perawatan, itu belum tentu valid juga. Belum tentu, karena tadi itu kalau misalnya yang dipandang hanya penetrasi vaginal, maka dianggapnya seolah tidak terjadi apapun kan. Tapi kalau kita bisa memperluas definisinya gitu, melihat pada definisi internasional ataupun ketika diproses menjadi tindakan pencabulan, maka yang diperiksakan tidak hanya sekedar penetrasi vaginalnya gitu. Nah, yang harus dipahami juga banyak kasus sebetulnya dilaporkan sudah terlalu lama. Jadi meskipun ada penetrasi itu paling akan dituliskan benda tumpul tapi tidak bisa disimpulkan apa yang sebetulnya terjadi. Nah, itu bagian-bagian hambatan yang sebetulnya selalu ada di dalam ruang hukum kita. Ini mengapa di dalam rancangan undang-undang untuk penghapusan kekerasan seksual kita berharap ada pembenahan baik itu dari aspek definisi maupun terobosan-terobosan yang dimungkinkan untuk membantu korban mengakses keadilan.